Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Kita telah sampai kepada perkataan beliau faslun, fasal fi istihbabi tahsinis shaut bil Quran. Pasal ini menerangkan tentang disunahkannya membaguskan suara ketika membaca Al-Quran. Ajma'a telah sepakat siapa al-ulama'u, para ulama, radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka semuanya. Minas salaf, daripada salaf, wal khalaf, dan khalaf, minas sahabati wa tabi'in, daripada kalangan sahabat dan tabi'in, wa man ba'dahum, dan para ulama yang hidup setelah mereka, min ulama'il amsar, daripada para ulama yang berada di penjuru-penjuru negeri, a'immatil muslimin, yang mana mereka adalah para imamnya kaum muslimin. Para ulama telah sepakat alastihbabi tahsinis shaut bil Quran, yaitu atas disunahkannya membaguskan suara ketika membaca Al-Quran. Wa aqwaluhum, dan adapun perkataan-perkataan mereka para ulama, wa af'aluhum, dan perbuatan-perbuatan mereka, itu masyhuratun, itu terkenal, nihayat syuhrah, sampai pada puncak kemasyhuran. Fanahnu, maka kami, mustaghnuna, mencukupkan, an-naqli syai'in, untuk menukil sedikit, min afradiha, dari satu persatu perkataan mereka. Jadi Imam Nawawi di sini hanya menukil sedikit saja daripada perkataan para ulama, karena kalau dinukil semuanya itu akan menjadi banyak. Wa dalailu hadza, dan adapun dalil-dalilnya ini, masalah membaguskan suara ketika membaca Al-Quran, min hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu mustafidhatun, itu tersebar, indal ammati wal khassah, itu tersebar di kalangan orang umum, wal khassah, dan tersebar di kalangan para ulama. Ka hadithi zayyinul Qur'an bi aswatikum, seperti hadis zayyinul Qur'an bi aswatikum, hiasilah Al-Quran dengan suara-suara kalian. Wa hadithi laqad utiya mizmaron, dan seperti hadis laqad utiya mizmaron, sungguh Abi Musa al-Asy'ari telah diberi seruling daripada seruling-serulingnya Nabi Dawud, yaitu telah diberikan sebagian daripada keindahan-keindahannya suara Nabi Dawud. Wa hadits ma adzinallah, wa hadits lallahu asyaddu udhunan. Wa qad taqaddamat kulluha, dan sungguh telah terdahulu kulluha, seluruh hadis tadi telah terdahulu, fil fasli sabiq, pada fasal sebelumnya. Wa taqaddama fi fasli tartil, dan telah terdahulu pada fasal tartil, ya, disunahkannya mentartilkan bacaan Al-Quran. Apa yang telah terdahulu? Hadithu Abdullah bin Mughaffal fi tarji'in Nabi sallallahu alaihi wasallam al-qira'ata, yaitu hadisnya Abdullah bin Mughaffal di dalam tarji'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membaca Al-Quran. Wa ka hadithi Sa'd bin Abi Waqqas wa hadithi Abi Lubabah radhiyallahu anhuma, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man lam yataghanna bil Qur'an falaysa minna, siapa yang tidak membaguskan bacaan Al-Qur'annya,
falaisa minna, maka tidaklah termasuk golongan kami. Rawahuma Abu Dawud bi isnadaini jayyidaini. Telah meriwayatkan kedua hadis tadi adalah Abu Dawud bi isnadaini jayyidaini dengan dua sanad yang jayyid, yang bagus. Wa fi isnadi Sa'din, dan pada sanadnya hadis Sa'ad bin Abi Waqqas itu ikhtilafun, ada perbedaan di kalangan para ulama, la yadur, akan tapi tidak masalah. La yadur, tidak masalah. Qala jumhurul ulama, berkata jumhur ulama, makna lam yataghanna, adapun makna lam yataghanna pada hadis di atas, maknanya adalah lam yuhassin sautahu, tidak membaguskan suaranya ketika membaca Al-Qur'an. Jadi di dalam hadis tadi dikatakan man lam yataghanna bil Qur'an falaisa minna. Makna lam yataghanna adalah lam yuhassin sautahu. Siapa yang tidak membaguskan suaranya ketika membaca Al-Qur'an, maka dia tidak termasuk golongan kami. Wa haditsil Barra bin Azib radhiyallahu anhu, dan daripada hadisnya Barra bin Azib radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam qara'a, membaca, beliau membaca fil isya, di dalam salat isya, bitini wa zaitun. Nabi membaca di dalam salat isya beliau membaca surat At-tin wa zaitun, wat-tini wa zaitun. Fama sami'tu, maka kata Barra bin Azib, beliau mengatakan fama sami'tu ahadan ahsana sautan minhu. Tidaklah aku pernah mendengar seorang pun yang lebih bagus, lebih indah suaranya, minhu, melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah mendengar seorang pun yang lebih indah, lebih bagus suaranya, minhu, dari Nabi. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Qala al-ulama rahimahullahu ta'ala, para ulama rahimahullah ta'ala, mereka mengatakan fayustahabbu, maka disunnahkan, tahsinus shaut, membaguskan suara, bil Quran, ketika membaca Al-Quran. Disunnahkan membaguskan suara ketika membaca Al-Quran. Wa tazyinuha, dan disunahkan lagi membaguskan bacaannya Al-Quran tadi. Malam yakhruj an haddil qiraah bitamtid, selama tidak keluar daripada batasan membaca Al-Quran bitamtid, yaitu dengan memanjang-manjangkan yang melampaui batas. Jadi membaguskan suara ketika membaca Al-Quran dan memperindah bacaan Al-Quran itu disunahkan selama tidak keluar dari batasan membaca Al-Quran bitamtid, dengan memanjang-manjangkan bacaan Al-Quran sampai melampaui batas. Fa in afrata hatta zada harfan au akhfahu fahuwa haramun. Fa in afrata, maka apabila seorang itu melebih-lebihkan, hatta zada harfan, sampai dia menambah satu huruf, au akhfahu, atau dia menyamarkan satu huruf, fahuwa haram, maka itu adalah haram. Wa amal qira'atu bil alhan, adapun membaca Al-Quran dengan alhan, dengan lahan, faqad qala Syafi'i rahimahullahu ta'ala fi maudi'in, sungguh Imam Syafi'i telah berkata fi maudi'in, pada satu tempat di dalam kitab beliau mengatakan akrahuha, aku tidak menyukai bacaan lahan. Wa qala fi maudi'in, dan beliau
pada satu tempat lagi, di tempat yang lain di dalam kitab beliau, beliau mengatakan la akrahuha, aku tidak membencinya. Artinya enggak masalah. Qala ashabuna, berkata siapa sahabat-sahabat kami, kata Imam Nawawi, laisat ala qaulaini bal fihi tafsilun. Laisat ala qaulain, tidaklah masalah tersebut, masalah bacaan lahan tadi itu memiliki dua pendapat. Bal, akan tetapi fihi, di dalam masalah tersebut itu tafsilun, ada perinciannya. Fa'in afroto fit tamdid, apabila dia berlebih-lebihan di dalam memanjang-manjangkan bacaannya, fajawazal hadda, sampai panjangnya tadi melampaui batas yang ditentukan, fahuwal ladzi karihahu, itulah yang dimakruhkan oleh Imam Syafi'i. Wa illam yujawiz, akan tetapi apabila dia tidak melampaui batas, fahuwal ladzi lam yakrahu, maka itulah yang tidak dibenci oleh Imam Syafi'i. Wa qala aqdal qudah, dan telah berkata siapa aqdal qudah, paling qadinya qadi, fi kitabihi, di dalam kitab beliau Al-Hawi, yaitu namanya Al-Hawi. Aqdal qudah ini julukan bagi Imam Al-Mawardi. Beliau mengatakan al-qira'atu bil alhan al-mawdu'ah lil aghani in akhrajat lafdzal Qur'an an sighatihi bi idkhali harakati fih au ikhraji harakatin minhu au qasri mamdudin au maddi maqsurin au tamtitin yakhfa bihi lafdhu wa yaltabisu bihil makna fahuwa haram. Beliau Imam Al-Mawardi Qadi Qudah, beliau mengatakan al-qira'atu bil alhan, membaca Al-Quran dengan lahan al-mawdu'ah, yang dibuat-buat, lil aghani, untuk dilakukan, in akhrajat lafdzal Qur'an an sighatihi, jika lahan tadi mengeluarkan lafaz Al-Quran daripada sighatnya Al-Quran, bi'idkhali harakatin fih, yaitu dengan memasukkan harokat-harokat pada lafaz Al-Quran, au ikhraji harakatin minhu, atau mengeluarkan harokat-harokat daripada lafaz Al-Quran, au qasri mamdudin, atau memendekkan yang dipanjangkan, au maddi maksurin, atau memanjangkan yang dipendekkan, au tamtitin, atau memanjangkan, yakhfa bihil lafdhu, yang menjadi samar bihi, dengan sebab memanjangkan tadi, al-lafdhu, lafaz Al-Quran, wa yaltabisu bihil makna, dan bisa menjadi kacau bihi, dengan memanjangkan tadi maknanya Al-Quran, fahuwa, maka ini semua adalah haramun, hukumnya adalah haram. Yafsuku bihil qari'u, yang bisa menjadi fasik bihi, dengan melakukan hal itu, siapa? Al-qari'u, orang yang membacanya. Wa ya'thamu, dan berdosa bihi, dengannya, al-mustami'u, orang yang mendengar. Orang yang mendengarnya pun ikut berdosa. Li'annahu, karena ada lebihi an-nahjihil qawim ilal i'wijat, karena dia telah menggesernya bihi, dengan cara bacaannya lahan tadi, an-nahjihil qawim, dari jalannya Al-Quran yang lurus kepada i'wijat, kepada kebengkokan. Wallahu ta'ala yaqul, dan Allah SWT berfirman, Qur'anan Arabiyyan ghaira dhi iwajin. Al-Quran, yang mana Al-Quran itu adalah bahasa Arab, ghaira dhi iwajin, tidak ada kebengkokan di dalam Al-Quran.
Qala beliau mengatakan lagi, fa illam yukhrijhul lahnu an lafdhihi wa qiraatihi ala tartilihi kana mubahan. Fa illam yukhrijhul lahnu, apabila lahannya tadi itu tidak mengeluarkan Al-Qur'an, an lafdhihi dari lafadznya Al-Qur'an, wa qiraatihi dan bacaannya Al-Qur'an, ala tartilihi atas tartilnya Al-Qur'an, kana mubahan maka hal itu adalah diperbolehkan. Li'annahu karena zada bi alhanihi, karena dia menambah dengan bacaan lahannya tadi, fi tahsinihi, menambah di dalam keindahan bacaan Al-Qur'an. Hadza kalamu aqdal qudah, ini adalah perkataannya paling qadinya qadi, yaitu Imam Al-Mawardi. Wa hadzal qismul awal minal qiraati bil alhan al muharramah musibatun, dan bagian yang pertama ini dari bacaan Al-Qur'an dengan lahan-lahan yang diharamkan, ini adalah musibatun, musibah, ubtulia yang diuji biha dengan bacaan tadi, ba'dul awam al jahalati, yaitu sebagian orang-orang awam yang bodoh, wattagam al-ghashamati, dan orang-orang yang melampaui batas, alladzina yaqra'una al-janaiz, alladzina yaqra'una alal janaiz, yaitu orang-orang yang membaca Al-Qur'an di depan jenazah dan jenazah, wa fi ba'dil mahafil, dan mereka membaca Al-Qur'an pada sebagian acara-acara. Wa hadhihi, ini adalah bid'atun muharramatun zahiratun, ini adalah bid'ah yang diharamkan yang jelas. Ya'thamu kullu mustami'in laha, yang berdosa setiap orang yang mendengar bacaannya tadi, kama qalahu aqdal qudah, sebagaimana yang telah dikatakan oleh aqdal qudah. Wa ya'thamu, dan berdosa, kullu qadirin, bagi setiap orang yang mampu, ala izalatiha, untuk menghilangkan kebid'ahan tadi, au ala nahyi anha, atau atas orang yang mampu untuk melarang daripada kebid'ahan tadi, idza lam yaf'alu dzalika, apabila dia tidak melakukannya. Bagi orang yang mampu untuk menghilangkan kebid'ahan dan orang yang mampu untuk melarang kebid'ahan tadi, jika dia tidak melakukannya maka dia berdosa. Waqad badzaltu fiha ba'da qudrati, sungguh aku telah mencurahkan fiha di dalam menghilangkan kebid'ahan tadi, ba'da qudrati sebagian kemampuanku. Wa arju min fadlillah, dan aku berharap daripada karunia Allah Al-Karim yang maha mulia, ayyuwaffiqa, semoga Allah memberikan taufik, liizalatiha, untuk menghilangkan kebid'ahan tadi, Allah memberikan taufik kepada man, orang, huwa ahlun lidzalika, yang dia adalah orang yang ahli di dalam menghilangkan kebid'ahan, wa ayyaj'alahu, dan semoga Allah menjadikannya fi afiatin, di dalam keselamatan. Qala Syafi'iyu, berkata siapa Imam Syafi'i, fi Mukhtasar Al-Muzanni, beliau berkata di dalam Mukhtasar Al-Muzanni, rahimahumallah ta'ala, semoga Allah merahmati keduanya, yaitu Imam Syafi'i dan murid beliau, yaitu Imam Al-Muzanni. Beliau mengatakan, wa yuhassin sautahu bi ayyi wajhin kana, hendaknya seorang ketika membaca Al-Quran, hendaknya dia membaguskan suaranya dengan cara apa saja. Qala, beliau berkata, wa ahabbu ma yaqra'u hadran wa tahzinan, dan bacaan yang paling beliau sukai adalah hadran wa tahzinan. Qala ahlul lughah, berkata para ahli bahasa berkata, yuqalu, dikatakan, hadartal qiraah idza adrajtaha walam tumattitha,
Hadartal qiraah, engkau telah menghadarkan bacaan. Idza adrajtaha, apabila engkau memelan-melankan bacaan Al-Quran, walam tumattidha, dan engkau tidak memanjang-manjangkan bacaan Al-Quran. Jadi haddar itu bacaannya adalah pelan-pelan dan tidak memanjang-manjangkan bacaannya. Wa yuqalu, dan dikatakan fulanun yaqra'u bitahzin, dan fulan membaca dengan tahzin. Idza araqqa sautahu, apabila dia melembutkan suaranya. Jadi bacaan tahzin itu adalah melembutkan suaranya. Hadron wa tahzinan berarti pelan-pelan, teratur, dan melembutkan suaranya. Waqad rawabnu Abi Dawud, dan sungguh telah meriwayatkan siapa Ibnu Abi Dawud bi isnadihi dengan sanadnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Annahu qara'a, bahasanya Abi Hurairah itu pernah membaca idza syamsu kuwirat. Yuhazzinuha shibhar ritha, yaitu beliau membaca surat idza syamsu kuwirat itu apabila matahari digulung. Yuhazzinuha, beliau membaca surat idza syamsu kuwirat itu shibhar ritha, yaitu seperti suara orang yang sedih. Wa fi sunani Abi Dawud, dan di dalam sunan Abi Dawud, qila libni Abi Mulaikah, dikatakan kepada Ibni Abi Mulaikah, putranya Abi Mulaikah. Dikatakan kepadanya, ara'aita, bagaimana pendapatmu, idza lam yakun hasanas saut, apabila seorang tadi tidak bagus suaranya. Faqala, maka beliau menjawab, yuhassinhu mastata'a, hendaknya dia tetap membaguskan bacaannya, mastata'a, semampunya. Jadi Ibni Abi Mulaikah ditanya, bagaimana pendapatmu tentang orang yang tidak bagus suaranya? Maka kata beliau, tetap hendaknya dia membaguskan suaranya ketika membaca Al-Quran semampunya. Wallahu alam, ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya, banyak kekurangan karena keterbatasan saya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.